واحد طالب يقرأ سورة أو آيات من كتاب الله فليتفضل أخونا أزري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا.
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا جزاك الله خير الجزاء ونسأل الله أن يجعله ويجعلنا من أهل القرآن ومن أهل السنة ومن أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعبير برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, alhamdulillah pagi hari ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon minta kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Mudah-mudahan kita yang menghidupkan awal hari ini dengan kebaikan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah, panutan terbaik buat kita, teladan kita, role model. Yang patut kita teladani dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW pada hari yang akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhwan akhwat, pagi hari ini kita lanjutkan bab yang ketiga fi adabil muta'allim fi nafsihi wa mura'at syaikhihi wa durusihi. Adab seorang murid terhadap dirinya dan bersama guru serta pelajarannya. Satu poin sudah kan? Yaitu apa?
Hendaklah seorang murid membersihkan hatinya dari segala kotoran. Ya, yang pertama adalah tathhirul qalb an khabathis sifat, membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk. Ya, jadi seorang murid harus membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Harus dia membersihkan dirinya dari sifat dengki, benci, apa lagi? Sifat-sifat sombong dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan dengan seperti itu, ya, Allah mudahkan dia untuk apa? Menerima menerima ilmu, menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal mutun-mutun ilmu. Perkataan Imam Sahal, waqala Sahlun, sebagai penutup poin pertama apa tadi? Masya Allah. Bentar. Haramun ala qalbi ay yudkhilahu an-nur wa fi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Tidak akan mungkin akan terhalang seseorang hatinya diberi ilmu kalau ada sesuatu yang dibenci oleh Allah pada dirinya. Jadi poin pertama apa Ismail? Membersihkan hati dari sifat-sifat buruk. Yang kedua adalah ikhlasun niyyah fi talabil ilmi. Poin yang kedua, ikhlasun niyyah fi talabil ilmi, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Jadi seorang santri, seorang murid harus selalu ikhlas. Niatnya hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, husnul niyyah fi talabil ilmi. Jadi seseorang dalam belajar itu, dalam menuntut ilmu harus baik niatnya. Ya akhwat maupun ikhwan semuanya, kita masih belajar baik dengan guru atau belajar ilmu, belajar mandiri, baca buku, ya, dapat kesan kalau pulang misalkan punya HP, ada yang men-share ilmu yang bisa kita baca di HP-nya yang baik-baik tentunya, maka hendaklah dia harus mengawalinya dengan niat yang ikhlas, bi ayyak sudabihi wajah Allah. Maksud dalam belajarnya hanya ingin apa? Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wal amalu bihi, dan melaksanakan ilmu itu juga dengan ikhlas. Jadi dapat ilmunya setelah dia belajar dengan ikhlas, mendapatkan ilmu, lalu dia amalkan lagi ilmunya itu dengan ikhlas. Wal amal bi wa ihya'us syari'ah, menghidupkan. Ini masih poin kedua, menghidupkan syariat, syiar. Apa
pengertian menghidupkan apa? Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qurbu minallahi ta'ala yaumal qiyamah, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Nah, tolong diperhatikan. Perkataan Sufyan Ats-Tsauri, "Ma'allatu syai'an asyadda 'alayya min niyyati." Kata beliau, tidak ada yang saya obati, saya sembuhkan lebih asyad, lebih utama terhadap diriku daripada niat. Min niat. Jadi niat adalah, kata beliau Sufyan Ats-Tsauri ini, sesuatu yang harus disegerakan, selalu diobati hati ini, dibersihkan. Poin pertamanya apa tadi? Membersihkan hati. Membersihkan hati. Niat tidak akan benar kalau hatinya kotor. Niat tidak akan diterima kalau ada penyakit-penyakit hati. Contoh kalau orang ria dalam beramal atau sum'ah. Apa itu ria? Melaksanakan sebuah amal ingin dilihat. Sum'ah apa Ismail? Sum'ah Ismail. Sum'ah apa? Nggak tahu. Belajar di kelas kok nggak tahu. Di syarat-syarat diterimanya amal, pengertian ikhlas, iya kan? Rizki apa semua? Mengerjakan namanya ibadah perlu didengar, makanya namanya tidur Ismail. Perhatikan. Nah, jadi harus kita selalu niatkan seluruh amal ibadah kita, termasuk dalam belajar. Dalam belajar ini terutama yang kita bahas, orang murid harus ikhlas, semata-mata mencari apa? Ridha Allah dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wal ilmu ibadatun minal ibadah. Kata beliau dalam kitabnya ini, ilmu termasuk ibadah. Ilmu, wal ilmu ibadatun minal ibadah. Ilmu adalah ibadah dari sekian banyak ibadah kepada Allah. Wa qurbatun minal qurab, di antara bentuk pendekatan kepada Allah dari sekian cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in khalasta fihi an-niyah, jika kamu ikhlaskan niat dalam belajar, wadin apa ini? Wanamat barakatahu, maka akan tumbuh keberkahan. Wa in qasada bi ghairi wajhillah ta'ala, jika kamu bermaksud kepada selain Allah, habata wa dha'a wa khasara, tidak ada apa-apanya ilmu yang didapatkan itu, hilang, rugi. Ini sama dengan kita melakukan ibadah yang lainnya. Ketika sholat, niatnya bukan karena Allah, diterima tidak sholatnya? Tidak.
Maka riya itu termasuk syirik kecil. Riya itu artinya termasuk apa? Syirik kecil. Syirik kecil itu beda dengan syirik besar. Apa diantaranya? Syirik besar seluruh amalnya ditolak atau dihapus. Kalau syirik kecil, amal yang sedang dikerjakan itu hilang, tidak diterima. Jadi contoh, kalau kita belajar ini, kita belajar kan, antum belajar, Ustaz ngajar. Siapa yang tidak niatkan ikhlas semata karena Allah, maka belajar pagi ini tidak diterima sama Allah. Tidak diterima. Nah, itu kebagian daripada riya tadi. Syirik kecil itu amal yang dilakukan tidak diterima. Dan itulah perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Kalau dia melakukan syirik besar, seluruh amalnya tertolak. Wala yanaluha. Dia tidak akan mendapatkan ilmunya. Rugi lagi, tidak dapat lagi. Ya. Wa yadhi'u sa'yahu. Apa? Ya, menyia-nyiakan saja usahanya. Jadi kerja kerasnya untuk datang ke kelas, misalkan, juga duduk di sini, tapi karena niatnya bukan karena Allah, ya sia-sia kerjanya, sia-sia apa usahanya. Jadi ini poin yang kedua, yaitu ikhlasul niyah. Ayatnya banyak kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. La akhir ayat. Hadis yang pertama yang sudah dihafal hadisnya Arba'in Nawawi apa? Innamal a'malu binniyat. Tasawuf sudah ngajarin kan? Kelas 1 udah hafal kan? Sudah belum hafal? Ada yang belum hafal? Udah? Nah, itu dalilnya. Harus niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai apa yang kita kerjakan sia-sia. Karena niat itu tempatnya di hati. Ketika seseorang bermaksud untuk melakukan sebuah amal, termasuk bermaksud mau belajar, hendaklah dia berniat semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. At-thalits, yang ketiga, al-mubadaratu ila tahsilil ilmi fi awqatis syabab. Al-mubadarah, bersegera ila tahsilil ilmi, untuk memperoleh ilmu, untuk mendapatkan ilmu, fi awqatis syabab, di waktu muda, syabab, di waktu muda. Jadi di waktu-waktu kita ini, terutama antum, kalian ikhwan akhwat, jadi bersungguh-sungguh untuk meraih mendapatkan ilmu, ya, di waktu apa? Waktu muda. Jangan tunggu kapan? Nunggu sudah tua, mata sudah tidak awas, artinya lihat sudah tidak jelas, pendengaran berkurang, gigi sakit-sakitan. Kamu belum tua gigi sudah sakit-sakitan, belum tua matanya sudah apa? Ada juga telinga yang kurang dengar? Ada. Insya Allah kalian sehat pendengarannya, tapi yang biasanya apa Ustaz? Apa? Itu berarti
dia termasuk bagian orang yang kurang awas dalam mendengar. Makanya jaga kesehatannya. Siapa yang kemarin ceramah pakai bahasa Inggris? Siapa? Sultan. Benar kan? Gunakan 5 waktu, ya kan? Nah, saya dengar kayaknya itu. Bisa banyak hafal Quran, hafal hadis, hafal nuntut ilmu, hafal. Iya, bukan masa bermain kalian. Mohon maaf, kalau masih banyak sibuk main dengan HP itu tidak pantas itu buat kalian. Ya, kalau sekedar ya mungkin sekian menit. Tapi kalau kelamaan waktunya dengan HP, nah itu tidak pantas. Buat kalian itu sekarang banyaklah amal. Mudah-mudahan di antara kamu semua ini kita berharap lulus SMP 30 juz. Ya. Paling terlambat lulus SMA 30 juz. Semoga Allah mudahkan buat semuanya. Hadis arba'in, kalau lulus SMP 40 hadis, Masya Allah. Ya. Lulus SMA 40 hadis 30 juz, Masya Allah, luar biasa. Nah, sekarang gunakan waktu mudanya. Ya, Bapak, bukan banyak alasan. Ustaz demam, kayak nggak ada demamnya. Ustaz gigi sakit, Ustaz. Kayaknya juga tidak ada gigi sakitnya. Ustaz kuku saya sakit. Mana kuku sakit? Hah? Lama-lama nanti rambut sakit lagi. Rambut bisa sakit juga. Dipotong rambut terasa sakit enggak? Kasih alasan, sebenarnya ada alasannya. Jadi al-mubadarah ila tahsil ilmi fi awal syabab. Bersegera berusaha untuk meraih ilmu, mendapatkan ilmu di waktu muda. Ayyubadara syababuhu wa awqata umrahu ila tahsil. Jadi waktu-waktu yang dilewati ini segera ingat pesan Rasulullah SAW, kemudian ditambahkan dalam perkataan atau asarnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil." Dalam kamu di dunia itu seperti orang asing, seperti orang yang menyeberang. Ya, orang asing itu tidak lama di kampung orang, datang kemana, mau dia lama sekian tahun. Seperti Ustaz Najib, Masya Allah, lahir di Madinah sampai 20 tahun, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Ustaz, ya, dimudahkan oleh Allah untuk Ustaz Najib dan kita semua belajar di Madinah, belajar di Mekah. Semoga Allah mudahkan. Maka gunakan waktu sekarang ini untuk belajar hafal Quran, hafal hadis, belajar bahasa Arab, hafal kosakatanya. Jangan menunggu kosakata baru, tapi segera menambah sendiri lebih bagus. Minimal ya sudah setiap dapat kosakata baru dihafal. Hadis, mana hadis pasal itu? Apalah, lain mana lain? Apalah setiap kosakata baru itu. Put apa put? Apa arti put? Apa put benar? Apa tu? Habis baik. Lupa lagi. Bring apa? Lupa kan?
Masya Allah. Apa beri rezeki? Membawa. Masya Allah. Ben, pun apa pun. Menaruh. Wada'a syekh. Apa I put a book on the table. Betul Ustaz Purban? Apa salah Ustaz? Saya jangan malu-malu kalau Ustaz Abdul Rahman salah bilang salah. Ustaz Al-Fajr bisa juga. Setiap satu kata itu baru Ustaz ajaran 2 kata saja Ustaz sudah ingat. Kalau Ustaz jadi guru bahasa itu Ustaz juga lagi. Apa Ustaz Kaisar? Kaisar bahasa Inggrisnya sudah melampaui jauh di angkasa. Jadi kata Rasulullah seperti itu. Jadi di dunia itu seperti orang aja itu bilang, apa komentar Abdullah radhiyallahu anhu? Idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Kalau kamu bertemu sore jangan tunda sampai besok. Gunakan waktu sorenya sebaik mungkin. Nanti dulu. Kalau memang harus dikerjakan tugas-tugas dari sekolah di sore hari, kenapa tunggu malam? Kalau memang malam sudah bisa selesai, itu bagus. Daripada besok nanti baru kerja di kelas, atau pekan depan baru kerja di kelas. Tidak boleh. Kalau bertemu dengan pagi, jangan juga sore. Kemudian paham itu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Faqul min sihatin qabla maradin. Gunakan sehatmu sebelum wa min hayatik qabla mautik. Masa hidupmu sebelum. Adakah orang mati mau belajar? Adakah orang yang sudah dikuburkan? Jangan saja dikuburkan. Masih sedang memandikan saja jenazahnya. Jangan mandikan saya begitu. Adakah selain bicara? Ada lagi. Makanya Rasulullah bilang apa? Kalau orang sudah meninggal terputus apa? Terputus apa? Amalnya. Tidak mata Adam ini kata amaluhu. Kalau anak keturunan Adam ini meninggal, amalnya tidak ada lagi rezeki. Jadi kalau orang sudah meninggal, nggak mungkin dia bangkit sholat lagi. Apalagi sudah di kapannya, sudah diikatin kain putih, dia berdiri lalu ditakbir, Allah Akbar, dia pocong sholat. Nggak mungkin. Ya nak? Betul tidak Emir? Emir? Betul. فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بد لها ولا عود عنها. ما شاء الله. فإن كل ساعة, setiap jam, setiap waktu. Ini penjelasan poin pertama tadi. Ya. Taqdi min umrihi, berlalu umurnya, la budda laha wa la 'auda 'anha. Harus punya ilmu, harus dapat ilmu. Nah, Ustaz ulangi lagi, pernah Ustaz bilang, tapi walaupun Ustaz tidak maksimal dalam melaksanakan ini. Ada dosen Ustaz di Madinah, namanya Abdul Rahman. Dosen namanya Abdul Rahman. Ayahnya namanya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, salah satu pengajar di Masjid Nabawi. Bukunya sudah banyak diterjemahkan. Saya pun pernah baca dan belajar buku beliau bersama Dr. Azami Sami'un Jazuli rahimahullah ta'ala, yaitu Minhajul Muslim.
bahkan sudah diterjemahkan, ada di rumah Ustaz kembali di bukunya. Anaknya itu namanya Abdurrahman, dosen Ustaz di Jamiah Islamiyah, ngajar wasail dakwah, cara-cara dalam berdakwah. Kalau Ustaz di Fakultas Dakwah, Abduluddin di jurusan dakwah. Nah, beliau bilang seorang dai itu, ya, setiap malam dia harus menyiapkan satu materi. Tuh, Masya Allah. Setiap malam. Kan kita tahu besok tiba-tiba ada orang bilang selaku usaha misalkan materi dulu. Ya kalau diundang. Kemarin harusnya habis asar itu ada yang meminta Ustaz untuk isi kajian di daerah Pokananan. Bilangnya bukannya malu, saya tanya apa temanya, materinya apa? Ya Ustaz, nanti saya nggak akan saya share materinya. Nunggu tidak datang pesan. Sampai kemarin sekitar jam 10 Ustaz lagi mengajar online ke Jakarta. Setiap Sabtu jam 9 sampai dulu itu Ustaz mengajar online ke Jakarta. Sekitar murid-murid Ustaz sudah lama, belasan tahun lagi sama Ustaz. Baru ditelepon, Ustaz lihat nomornya. Satu nggak mau makan. Pasti nih suruh apa? Isi. Lalu orang mau isi sebentar nggak dikasih tahu bagaimana apa yang mau diisi. Mau di sana mau marah. Nah ini perlu bagi kita antum. Nah sekarang kumpulkan ilmunya di sana ini. Ada seorang Palestina, 2 orang ada kakak itu. Siapa itu namanya? Siapa namanya Pak? Yang lagi viral, 2 anak Palestina yang belum lama dan masih di Indonesia kayaknya. Ramadan sama siapa tuh? Siapa namanya? Siapa? Khalid. Walid ya? Ramadan sama Walid, Masya Allah. Kakak siapa Ramadan ya? Ramadan itu umurnya masih 10 tahun ya. Sudah hafal Al-Quran 30 juz. Followernya berapa? Berapa ribu? Jutaan ya? Masya Allah. Dan dia bicara di ratusan orang biasa, bahkan belajar ribuan. Adanya juga. Ya memang Allah kasih kelebihan buat anak-anak Palestina juga. Tapi bisa saja tidak mustahil kamu lah. Maka bersihkan hati saja pertamanya. Amir, bersihkan hati dulu. Hati dibersihin niatnya, ya. Nah, baru yang poin ketiganya bersungguh-sungguh al-mubadarah. Wabadul ijtihad wa quwwatul jiddi fi tahsil. Di antara berlomba bersegera untuk mendapatkan ilmu itu fikran, badul ijtihad, ya fikran. Apa? Bersungguh-sungguh. Wa quwwatul jiddi. Ada satu ungkapan manjada wajada. Apa itu hadis? Allah Ta'ala lupa. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Dan ada satu ibu, Masya Allah, termasuk donatur di masjid ini, ya, beliau punya status itu sampai sekarang apa? Status namanya. Beberapa namanya yang biasa kalau di WA sudah ada.
Bio. Itu manwajada, manjada. Dan beliau pengusaha sukses. Setiap lagi bawa buka supermarket baru lagi. Sudah berapa dia punya supermarket? 1, 2, 3, 4, 5 kali. Bukan kecil-kecil. Dan Ustaz tahu dari satunya sampai 2 Ustaz saya lagi buka lagi, 3 buka lagi, 2 Ustaz, 4. Sekarang ini yang baru dekat rumah Ustaz yang kasih. Jadi di bio ini bawah itu tulis kalau Ustaz biasanya di bawah khairun nas anfa'ahum linnas, hadis Rasulullah. Kalau buka bio Ustaz itu ada tulis hadis Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat buat orang lain yang syar'i. Apa? Ya bagaimana tahu kalau hidup? Apa? Apa kasih tahu dia? Sebaik-baiknya manusia adalah memberikan manfaat buat orang lain. Itu tidur nggak bisa ya? Apa itu Ismail? Masya Allah. Kalau kan tidur masih bisa. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada sebaik-baik manusia adalah di kompak dong. Sebaik-baik manusia adalah apa Nova? Apa itu? Nova yang satu nggak ada, tinggal kamu sendiri. Oh ada satu lagi mas, 3 Nova ya. Apa? Sebaik-baik manusia adalah khairun nas. Apa istilah hadisnya? Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik, ikhwan alhamdulillah, 2 poin kita dapatkan hari ini ya. Sehingga menjadi 3 poin sudah. Seorang talibul ilm, seorang murid, seorang santri, pertama adalah membersihkan hati dari ya sifat-sifat yang kotor, penyakit-penyakit hati. Yang kedua adalah ikhlas niat fi talabil ilmi, niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga adalah al-mubadarah ila tahsilil ilmi fi awqati syabab, bersegera berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmu di waktu apa? Syafiq. Di waktu muda. Jadi di waktu muda belajar Syafiq. Jangan ingat rumah terus. Ingat bapak, ingat mama, ingat adik, ingat umi. Mana mungkin orang bilang belajar, saya belajar 1 tahun aja adik umi. Ya Allah, nggak mungkin itu kalau belajar 1 tahun saja. Terus setelah 1 tahun apa? Setelah 1 tahun apa? Sedengar katanya kamu mau belajar 1 tahun lagi. Benar? Nopal betul? Ada nggak orang belajar cuma 1 tahun? Ada. Syamil belajar apa? Belajar sepanjang hidup. Jangan 1 tahun saja. Belajarnya sepanjang hidup sampai meninggal. Kalau belajar tadi termasuk ibadah. Apa dalilnya? Belajar sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah dalam Al-Quran, sembahlah, beribadahlah kamu kepada Allah hingga datang kematian. Karena menuntut ilmu termasuk ibadah, maka belajarlah sampai datang apa? Kematian. Jangan belajar 1 tahun ini. Nih, karena mungkin orang belajar cuma tahun. Kalau sudah belajar dapat ilmu, jadi apa? Gubernur,
belajar terus, jangan sampai jadi gubernur gak mau belajar. Ya mau bikin apa? Program-program gak punya. Betul ke tidak? Jadi gubernur bingung, gak punya ilmu. Mau desain apa ini? Jadi menteri juga sama. Ganti kurikulum. Anak punya ini ya harus jelas kurikulum Rasulullah itu jelas. Jadi presiden punya ilmu. Jadi presiden kesana kemari mau bicara semaunya, ya susah kalau nggak punya ilmu. Jadi harus belajar sekarang. Paham? Jadi orang tua perlu belajar tidak? Belajar. Jadi ayah yang baik seperti apa? Punya ilmu harusnya. Jadi ibu, jadi ibu yang benar itu harus punya ilmu. Nah, sebentar lagi Ustaz sama Ustaz Sion mau isi acara nanti. SD Peradaban Darul Quran Mubarak bikin acara pagi hari ini di Masjid Al-Muhajirin Benda. Saya yakin kalian sudah belajar karena yang disebut ini Ustaz Sion. Dari jejak Rasulullah dari umur 0 sampai 17 tahun Rasulullah. Sudah dapat belum? Sebelum Ismail dapat. Masa? Dijelaskan oleh Ustaz Sion ketika Rasulullah masih dalam kandungan siapa yang meninggal? Masih 0 tahun itu 0 tahun. Masih 0 tahun kan? Aminah di mana itu? Masih berada di mana? Ketika kapan ayah meninggal? Ketika Rasulullah bersama ibundanya. Rasulullah dalam kandungan kan? Ziarah kuburan, ya kan? Di mana? Siapa Abdullah dikuburkan? Di mana ayahnya Rasulullah dikuburkan? Ya sering. Kalau ibunya Abu itu di mana? Nah, jadi perlu belajar. Jadi istri, calon istri di atas itu juga calon ibu nanti ke depan belajar tidak? Ayo, para calon suami, kalian sudah jadi suami tidak? Jadi iya lah. Kenapa? Ya kan? Nah, jadi suami baru pacaran. Tuh, jadi istri baru pacaran. Jangan pacaran sekarang, nggak boleh. Haram. Nah, kita ketawa. Ustaz bilang lagi, kalau sekarang tiga udah dewasa belum? Udah balik belum? Udah mimpi basah belum? Belum? Sudah? Ustaz lagi nanti tanya anak-anak kelas 7 ya. Nanya udah balik belum? Ditanyain Ustaz. Apa juga ditanyain, sudah datang masa haid sudah belum? Ditanyain, supaya tahu Ustaz. Dan dijelaskan, kalau tidak anak-anak sudah mengerti bacanya. Belum? Nanti kalau sudah nikah Ustaz, sudah punya istri, baru pacaran. Seperti Ustaz Abdul Rahman, seperti Ustaz Kaisar. Kalau Ustaz Al-Fajri, Ustaz Furqan, Ustaz Najib, Ustaz Yudi, jangan dulu pacaran. Ya Ustaz Furqan, Ustaz Kaisar boleh sama umumnya Hajar, Ustaz sama umumnya Khawla, sama Ustaz Yasir pacaran di mobil jalan bersama. Sampai di warung kopi, Ustaz Yasir sama Ustaz Abdul Rahman minum kopi bareng. Sekarang satu gelas berdua. Halal tidak? Kalian halal? Kalau sama Mudinya, artinya
sama Unia, yang akhwat ikut sama adiknya jalan sama-sama, halal tidak? Halal. Nanti sudah nikah baru Pak. Coba tanya adik sama ayah apa budak? Ayah kasih kata ayah, Ali, Uli. Nah, coba tanya. Maksudnya tanya yang sekarang. Habis sama Uli pacaran terus ya. Nah, bilang begitu. Tapi syaknya belum. Ya, bilang. Paham Pak tidak? Baik, paham? Apa paham? Pokoknya yang belakang aja tidak paham itu. Pacaran tidak pacaran. Berwui apa? Ya kawan, paham pun. Maksudnya Ustaz belajar sekarang lah, menjadi ilmu yang kalian belajar itu insya Allah ke depan menjadi seorang istri yang salihah, menjadi seorang ibu yang saleh, yang siap mendidik anak-anaknya, mendidik generasi muda menjadi apa? Anak-anak yang saleh-salehah, yang berguna buat apa? Buat umat. Khairun nas anfa'ahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Semoga Allah mencintai kita dan mudah-mudahan selalu kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan wasilah yang kita hadirkan, kita lakukan setiap ahad kalau ada kesempatan dari Ustaz ini. Semoga Allah masukkan kita di dalam surganya, bahkan Allah angkat derajat kita sampai dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Amin. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul darajat. Wallahu biman ta'maluna khabir. Allah angkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang beriman. Allahu a'lam. Sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? Ikhwan, bertanya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, ketika seseorang mengetahui dirinya memiliki sebuah kelebihan di dalam dirinya, bagaimana cara orang tersebut menjauhi dirinya dari riya dan sum'ah? Masya Allah. Pertanyaan dengar ya akhwan. Saya ulang. Gimana kalau ada hamba Allah merasa bahwa punya kelebihan? Kelebihan apa saja? Kelebihan ilmu. Ilmunya apa saja? Contoh, dia membaca Al-Quran dengan irama nada yang bagus, makhrajnya bagus, sifat huruf bagus, secara tajwid bagus, dan di lantunkan ayat-ayat Allah itu Masya Allah. Baik, misalkan kelebihan ada yang berbeda, orang-orang menjadi imam luar biasa, atau mungkin berbeda kelebihannya dalam menghafal. Ada di antara kalian yang satu punya kelebihan cepat, punya ilmu. Ada yang mungkin lambat. Ada baik, bisa cintai karena Allah, bisa sayang kamu, dan hafiz juga. Ya mungkin ada beberapa lagi, tapi yang ini saya lihat, ya bukan ini lah, apa-apa saya bilang sendiri. Ada yang punya kelebihan kelemahan seperti ini, ada yang kelebihan. Atau kelebihan yang lain dalam pertandingan bola, misalkan ada yang luar biasa fisik. Itu maksud pertanyaannya, Ustaz tadi kelebihan-kelebihan ini gimana supaya tidak ada padanya
riya maupun sum'ah, begitu. Jangan sampai dia punya kelebihan itu dia ingin tampilkan, ingin hadirkan, ingin kerjakan, ingin laksanakan, tapi ada timbul dari dirinya atau dari hatinya ini supaya dilihat teman, dilihat gurunya, dilihat tetangganya, didengar, dan seterusnya. Berarti ada riya, ada sum'ah. Dengar baik-baik. Nah, potensi kita Allah berikan kelebihan. Ada pada seseorang, tidak ada pada yang lain. Cepat menghafal, cepat paham, juga Allah kasih kelebihan ada. Tapi ada yang memang lama aja. Nah, gunakan kelebihan itu untuk kebaikan. Niatkan semuanya karena Allah. Pertama, harus disyukuri. Mensyukuri nikmat Allah itu pertama mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa saya punya kelebihan ini adalah pemberian Allah. Termasuk diberikan harta yang lebih, itu milik Allah. Jadi harus mengakui dulu kelebihan-kelebihan itu dari Allah. Ya, benar. Kelebihan cepat paham, mengerti itu dari Allah. Yang kedua, gunakan karena kelebihan ini sembilan nikmat, kebaikan dari Allah. Gunakan kelebihan-kelebihan itu untuk supaya kita lebih dekat kepada Allah. Mengakui dari Allah. Yang kedua, kita gunakan untuk dekatkan diri kita kepada beribadah kepada Allah. Apa saja. Kalau punya lebih ilmu, diajarkan. Ada teman yang belum paham, kasih pahami. Jangan dihina temannya, diejek-ejek. Kamu di mana sih? Diulang-ulang sama Ustaz, terus saya belum paham juga. Nggak boleh. Ya memang dia itu begitu. Jangan dijelekin temannya. Semestinya kamu membantu dia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi yang temannya yang kurang, tidak perhatikan. Sudah lama paham, main. Sudah lama paham, banyak canda, jangan juga. Jadi yang kedua tadi apa? Apa? Gunakan untuk kebaikan. Dan yang ketiga, nikmat kelebihan-kelebihan itu harus dirasakan juga, dinikmati oleh orang lain. Ya tadi contoh diantaranya saya bilang pahamkan temannya, bagian daripada usaha. Ya. Itu tiga cara yang kita bisa katakan bagi orang yang memiliki kelebihan supaya tidak ada rasa muncul di dalam dirinya ingin supaya dilihat orang, ingin didengar orang. Kelebihan itu dia harus sadari. Pertama dari Allah. Ya Allah, dia harus sadari bukan kelebihan dirinya, sehingga dia tidak menjadi orang yang sombong. Dia sadari itu punya Allah. Seperti siapa? Nabi Sulaiman ketika dikasih kekayaan, jabatan, singgasana istana, jadi raja, hadza min fadli rabbi. Ini dari apa? Dari kemuliaan Tuhanku. Lihat Tuhan ini untuk menguji saya. Ashkur am akfur. Apakah saya menjadi hamba yang bersyukur atau hamba yang ingkar? Jadi Nabi Sulaiman mengakui bahwa jabatan dia baik, sehingga sana
Pemerintahan itu pemberian Allah dari Allah. Jangan seperti Qarun yang dapat harta banyak bilang apa karena ilmu saya. Nah ini kan usaha saya, ini kan tenaga saya, ini kan keringat saya. Gak boleh. Gak boleh. Kalau bukan yang lainnya, bukan pemberian Allah terutama bukan kehendak Allah, mesti tidak bisa seperti ini. Ya kan? Hanya Allah. Nah, hanya Allah. Cari solusinya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau misalkan belum punya kelebihan itu, belum kita dapatkan sesuatu yang didapatkan oleh orang lain, kita tetap mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang ngasih siapa? Yang ngasih Allah. Enggak usah. Saya dekat pejabat, saya dapat dari dia. Nah, nanti kalau dia tidak jadi pejabat lagi, dapat dari siapa? Cari lagi pejabat yang lain. Nggak boleh. Ada orang kan begitu dah. Cari teman, dekati temannya karena teman itu punya masa ketika memimpin, punya masa ketika jadi anggota legislatif, ya, punya masa ketika menjadi bupati, wali kota, terus dan seterusnya. Nah, dekat. Tapi ketika sudah tidak jadi bupati, sudah tidak jadi wali kota, sudah tidak jadi anggota legislatif lagi, kadang-kadang sudah dijauhi dan kita sudah tidak bisa berapa-apa. Makanya rasakan kelebihan itu adalah pemberian Allah. Gunakan kelebihan itu untuk lebih dekat kepada Allah, untuk beribadah. Lalu ya, berikan orang mendapatkan kelebihan yang kita punya itu, ya bisa dirasakan juga oleh orang lain. Itu bangsa mungkin itu yang bisa saya jawab. Kalaupun terkait dengan kebersihan hati, saya sudah jelaskan pada minggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya ketika ada hadis yang bertanya, Masya Allah. Ketika hadis bertanya tentang apa itu, bagaimana kira-kira cara untuk membersihkan hati. Allahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Memang Ustaz juga mau ke Oka. Caranya tidak salah setengah 8 atau jam 8. Begitu dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.